Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kita akan mulai ibadah. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang kupanggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin memuji-muji Engkau. Kami ingin menyenangkan akan hati-Mu melalui puji-pujian. Urapi kami semua, sucikan, layakkan kami, sehingga setiap puji-pujian boleh naik bagaikan dupa yang harum, menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan. Dan Kau memberkati akan kami semua dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, teramat baik kepada kami semua. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Percepatkanlah langkah-langkah mereka yang masih dalam rumah tangga. Engkau sentak hati mereka, supaya mereka juga boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan akan Engkau. Jika masih ada kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami satukan hati kami. Kami memanggil akan Engkau, kami usir dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dengan heran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan janji iman kita pada Tuhan. Pada hitungan ketiga kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan pujikan anugerah-Mu mempesonaku. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan
Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Ku angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Ku angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Ku angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Ku angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Ku angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembahkan Tuhan. Kau amat besar, Kau amat ajaib. Kau lagu yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur mempunyai Kau, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Kau amat baik. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan pujikan bersorak-sorai orang-orang benar. Pujian ku berbahagia pada pagi hari ini.
hari ini kita semua berbahagia. Haleluya. Tibalah saat yang terindah, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Karena tidak ada pesan-pesan dari Ketua GBI. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya. Kita pujikan selalu ada untuk. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu
pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Takkan pernah ku ingkari. Haleluya. Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku. Amin Yesus. Besar kasih setiamu bagiku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mulia. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Termulialah Engkau Tuhan. Glory. Yesus ajaib dan besar. Ajaib perbuatan-Mu, besar kasih setiamu. Kami nikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Mulia, agung besarlah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus mulia. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pengakuan kami. Takkan pernah kuingkari kasih setia-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang tiada batasnya bagi kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak dapat membalasnya ya Tuhan, selain kami memuji dan menyembah-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, suci kuduskan tanah hati kami. Hati dan pikiran kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus, supaya firman yang akan kami dengar mendapat tempat yang baik dalam tanah-tanah hati kami yang subur, hingga firman itu hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bila ada kuasa-kuasa iblis kegelapan lewat pikiran yang sia-sia, perasaan-perasaan hati yang tidak menentu, penguasa-penguasa yang ada di tempat ini yang mau mengalihkan perhatian kami daripada firman-Mu, kami mau bersehati segala bentuk tipu muslihat iblis ini kami cabut, ikat dan hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus kami luaskan bekerja dalam kehidupan kami semuanya ya Tuhan Yesus, biar kami boleh menikmati kuasa Allah yang luar biasa itu bekerja dalam pribadi lepas pribadi kami lewat firman-Mu yang akan dibentangkan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Dalam nama Yesus sama berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita bersyukur ya kalau kesempatan ini diberikan bagi saya dan saudara untuk kembali ada dalam rumah Tuhan. Terima kasih pada Ibu Gembala yang tetap mempercayakan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara, kalau kita ada di sini, ini membuktikan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Yesus, orang yang percaya. Orang yang percaya tentunya kita tidak hanya rajin untuk datang beribadah ke gereja, rajin dengar firman Tuhan, mungkin juga rajin membaca firman Tuhan, atau membaca Alkitab atau Alkitab. Kalau pada pagi hari ini kita ada ini semua karena anugerah Tuhan, dan kita tetap mau melakukan hal-hal yang baik karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Kita melihat Alkitab kita
Di dalam Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 dan 47. Dua macam dasar. Saya akan membaca Lukas pasal 6 ayat yang 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Kita lihat lagi, kita bandingkan ayat ini dengan Matius pasal yang ke-7. Sama di sini juga Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Ini sama dengan Lukas tadi, dua macam dasar, tetapi saya tidak akan membaca ayat yang ke-24. Kita melihat ayat yang ke-21 dari Matius pasal yang ke-7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kita lihat di sini pada ayat yang ke-24, sama dengan Lukas pasal 6 tadi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di sini kita lihat dalam ayat yang kembali lagi ke ayat Lukas 6 tadi, ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Di pasal yang ke-7 dari Matius tadi dikatakan di sana bahwa dia sama seperti orang yang bijaksana. Kalau kita membandingkan tadi di ayat yang ke-21 dari Matius tadi pasal yang ke-7, bagaimana di sini kita bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi di sini dikatakan juga bahwa akhir zaman banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman atau dia tidak melakukan perkataan yang Tuhan katakan. Kita tahu bahwa Tuhan atau Allah akan disenangkan ketika kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan dan kita lakukan perintah-perintahnya, kita melakukan perkataannya, kita melakukan firman-Nya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Di sini dikatakan kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus menerapkan perkataan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab di dalam Matius tadi dikatakan, di dalam Lukas ada pertanyaan ya. Ayat yang ke-47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-7, di ayat yang ke-24, maka dia disamakan seperti orang yang bijaksana. Jadi orang yang melakukan firman perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu adalah orang yang bijaksana. Firman Tuhan itu atau perkataan Tuhan itu diberikan atau disuarakan. Itu bukan saja untuk didengar atau kalau kita mempunyai Alkitab kita membaca untuk dibaca, tetapi firman Tuhan ini adalah untuk diterapkan, dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan atau perkataan Tuhan ini harus ditaati sebab itu perintah, bukan undangan. Firman Tuhan itu bukan undangan yang kita mau hadir atau tidak, terserah kita. Tetapi perintah yang harus ditaati, harus dituruti, harus dilaksanakan, dilakukan dalam kehidupan kita. Firman perkataan Tuhan bukan seperti, tadi saya katakan bukan seperti undangan. Tapi dia harus diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang harus ditaati, apalagi kita sebagai pengikut-pengikut Yesus atau pengikut-pengikut Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita harus mentaati perintah Tuhan.
Dan kalau kita memperhatikan di dalam kitab Injil Yohanes, di situ katakan ada perintah baru. Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34, di sini dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saya cuma mengambil satu contoh saja ya di dalam firman Tuhan ini, bagaimana Allah, Bapa begitu mengasihi saya dan saudara. Sehingga kita tahu kasih Yesus itu tidak perlu diragukan. Kasih Allah kepada saya dan saudara itu tidak perlu diragukan. Dia memberikan Yesus putra tunggalnya menjadi korban untuk menebus saya dan saudara dari segala dosa-dosa kita. Dan di sini dikatakan perintah baru itu di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 tadi dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih Tuhan, kasih Yesus itu tidak perlu diragukan. Nyawanya saja dia serahkan untuk menebus saya dan saudara, hingga kita dapat memperingati, kita dapat menyatu dalam tubuh dan darah Yesus pada tiap-tiap bulan atau seberapa banyak kali kita melakukannya, selalu mengingat betapa besar kasih Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara yang dia berikan bagi saya dan saudara. Yesus berikan perintah ini supaya kita saling mengasihi. Dan perintah ini bukan hanya bagi murid-murid Yesus pada saat itu, ciri khas dari murid-murid Yesus, ciri khas dari pengikut-pengikut Yesus ya ada pada ayat yang ke-35. Ketika kita saling mengasihi, di situ dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mungkin kita tidak sering-sering berkata, saya mengasihi kamu atau I love you kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi dalam doa-doa kita, ketika kita diingatkan Tuhan untuk berdoa, dan kita mulai mengingat satu-satu, siapa saja yang Tuhan seperti televisi ya, yang Tuhan berikan itu bayangan, oh si ini sudah lama tidak ke gereja. Kita mengasihi mereka, mungkin kita tidak berkata, saya mengasihi kamu. Tetapi kita mulai berdoa buat mereka supaya mereka kembali datang ke ibadah, supaya mereka ketika kita tidak bisa mengunjungi, kita bisa mengunjungi mereka di dalam doa-doa kita. Ini ada perintah. Dan di sini dikatakan ini Tuhan berikan perintah baru ini untuk ciri khas dari murid-murid Yesus. Di sini kata ketika kamu saling mengasihi. Jadi ini adalah tanda bagi kita sebagai murid Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ciri khas dari murid-murid Yesus itu ketika mereka menyatakan kasihnya. Kasih itu tidak hanya melulu dinyatakan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kita. Bukan berarti kita mengasihi orang ketika kita sudah mampu, kaya, atau apa kita mengasihi orang-orang miskin. Bukan begitu, tetapi kita bisa Tuhan memakai cara mungkin kita berdoa buat mereka supaya mereka juga ada di dalam jalan keselamatan. Inilah bentuk kasih yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan bisa taruh dengan cara yang berbeda bagi setiap orang. Dan di sini jangan sampai dikatakan di dalam Lukas tadi, kita berseru Tuhan, Tuhan, tetapi kita tidak melakukan perintah atau perkataan Tuhan. Matius 7 tadi kita sudah membaca, pada zaman akhir, pada saat ini. Ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa-Ku, dan tadi saya sudah katakan kepada saudara di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34, salah satu perintah baru, yaitu saling mengasihi. Dan ini adalah ciri dari murid-murid Yesus pada saat itu, juga menjadi ciri kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Dan kalau kita memperhatikan di sini adalah orang ayat yang ke-22, pada hari terakhir dalam Matius pasal yang ke-7, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Dia mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dengan kata lain, orang yang mau diselamatkan, orang yang mau ada di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah adalah orang-orang yang melakukan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Di sini dikatakan di dalam dua macam dasar yang kita sudah baca di dalam Lukas 6 tadi, dan di sini kita lihat juga dalam Matius pasal yang ke-7, bagaimana kita akan disamakan seperti orang-orang yang bijaksana, jadi bukan pembuat kejahatan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal dia sering banget melakukan mujizat, bernubuat, nggak tahu bernubuat apa berlubuat nih. Sampai Tuhan tidak mengenal. Jadi dengan kalau kita memperhatikan dari ayat-ayat ini, kita akan disebut bijaksana, disamakan seperti orang yang bijaksana, bukan pelaku kejahatan, ketika kita melakukan perintah perkataan Tuhan, melakukan firman Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita membaca di dalam Matius tadi, orang yang selamat adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga dengan cara turuti firman Tuhan. Dan ini adalah satu syarat yang tidak dapat digantikan. Syarat untuk dapat maksud bertemu muka dengan Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah, supaya kita masuk dalam kerajaan surga, kita harus turuti, laksanakan, lakukan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu, kalau kita lihat lagi di dalam Tuhan mengasihi kita. Tadi saya sudah sempat singgung pada pertama tadi, dan dia dengan kasihnya dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus untuk menjadi korban, menjadi tebusan bagi saya dan saudara, menebus dosa kita. Dan kalau kita melihat perintah kasih ini juga ada di dalam Matius pasal yang ke-22, bagaimana di situ kita sudah tahu mencintai Tuhan harus seperti apa. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan sudah memberikan perintah ini kata Yesus ya, jawab Yesus pada ayat yang ke-37 dari Matius pasal yang ke-22. Inilah kasih yang Yesus ajarkan bagi murid-muridnya. Lakukan firman Tuhan. Inilah yang akan membawa kita kepada kekekalan nanti, kehidupan kekal nanti. Kita dapat berseru Tuhan, Tuhan, tapi lebih dari itu, kita harus turuti, taati firman Tuhan itu. Kalau kita melihat di dalam Yohanes tadi, bagaimana salah satu perintah baru yaitu saling mengasihi. Mengasihi Tuhan di dalam Matius lebih jelas dikatakan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di sini dikatakan pada ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi seluruh keberadaan kita harus mengasihi Tuhan. Tetapi tidak hanya mengasihi Tuhan saja, tetapi bagian yang lain. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
kasihi sesama manusia. Jadi ini adalah perintah baru yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34, saling mengasihi. Kasih Allah bagi kita sudah kita nikmati. Kita sudah sangat jelas bentuk kasih Allah kepada saya dan saudara. Dan kita melihat di sini bagaimana kasih Yesus itu dia berikan seutuhnya bagi saya dan saudara. Dan di sini katakan kita harus mencintai dia dengan segenap hati. Ayat yang ke-37 dari Matius 32, Matius pasal yang ke-22 tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan kasihilah Tuhan Allahmu dengan setengah hati, seperempat hati, sepertiga. Tapi seluruh kehidupan saya dan saudara, segenap hati kita dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi seluruh keberadaan kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan di sini kalau kita melihat bagaimana bentuk kasih kita, kalau kasih Tuhan itu sudah jelas ya bagi saya dan saudara, dia berkorban bagi kita. Tetapi bagaimana bentuk kasih kita kepada Tuhan? Kalau kita melihat kasih kita kepada Tuhan, kadang-kadang beribadah saja kita tidak mau. Bagaimana untuk menuruti hal-hal yang lain? Baca Alkitab saja kita, kalau sempat ya dibaca, kalau enggak ya. Tadi saya katakan bahwa firman Tuhan itu bukan undangan. Tapi firman Tuhan itu perintah untuk ditaati, untuk dilaksanakan. Dan kita melihat di sini bagaimana, tadi saya katakan bagaimana bentuk kasih kita kepada Tuhan. Tentunya tidak sebanding dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belum menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan, tetapi Dia sudah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi di sini ayat yang kedua dari 1 Yohanes 5, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi di sini dikatakan bagaimana tadi saya bertanya kepada saudara, bagaimana bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus? Tuhan cuma minta lakukan kehendak Tuhan, lakukan firman-Nya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi tanda kasih kita kepada Allah, ya kita turuti aja perintah Tuhan. Kalau kita mundur lagi di dalam pasal yang keempat dari 1 Yohanes di ayat yang ke-19, di sini dikatakan mulai dari ayat 7, di sini perikopnya berkata Allah adalah kasih. Mulai dari ayat 7 sampai seterusnya ini tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Ya, kalau saudara tidak membacanya di sini ya silakan baca di rumah ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 di sini dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat yang ke-20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat yang ke-21, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jadi
entah saudara seiman, saudara sedaging, saudara daging, atau saudara-saudara yang lain, kita melihat di sini bagaimana kasih itu Tuhan tunjukkan kepada kehidupan saya dan saudara. Dalam ayat yang ke-19, kita mencintai Allah. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita melihat betapa Allah menunjukkan kasih setianya, kalau kita melihat dari kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, di dalam kitab Keluaran, tapi saya tidak akan membaca kalau dalam Keluaran terlalu banyak ya saudara. Kita lihat saja di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Di situ bagaimana kasih Allah dinyatakan. Kita juga belajar dari umat pilihan Allah ini. Di perikopnya saja dikatakan Israel sebagai suatu peringatan. Mereka dipilih Allah, mereka dikasihi, mereka dibela mati-matian oleh Allah. Allah menunjukkan kasih yang penuh kepada bangsa ini, umat pilihannya ini. Tetapi di sini apa balasan mereka kepada Allah? Sehingga mereka dibinasakan di tengah perjalanan sebelum masuk tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka. Generasi di atas 40 tahun dibinasakan semua, mati di padang belantara. Padahal Allah sudah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Israel adalah merupakan satu, kita dapat belajar dari umat Israel ini bagaimana pengalaman bangsa Israel ini. Kalau kita melihat tanah perjanjian itu Tuhan janjikan dan Tuhan tepati janjinya bagi bangsa ini. Tetapi di tengah-tengah perjalanan menuju tanah perjanjian terjadi banyak hal sehingga orang yang di atas 40 tahun itu hanya Kaleb dan Yosua yang dapat masuk ke tanah perjanjian itu. Selain dari itu mereka mati di padang belantara. Di sini kita melihat bagaimana terjadi kesalahan, terjadi dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran bagaimana Kanaan itu ada merupakan tanah di mana tanah yang subur. Harusnya mereka ada di tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Kanaan itu ada tanah yang penuh berkat, tanah yang berkelimpahan. Dan mereka juga memperoleh tanah itu bukan dengan mudah sebagai satu pemberian, tetapi banyak peperangan yang terjadi dan kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi bangsa Israel ketika mereka akan masuk dalam memasuki tanah Kanaan ini. Tetapi di sini tetap ada dosa-dosa yang dilakukan. Mereka tidak taat, mereka tidak turuti perkataan Tuhan. Mereka menuruti apa yang menjadi kehendak mereka sendiri, sehingga mereka mulai dibinasakan oleh Tuhan lewat kisah dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 11 ini kita dapat membacanya. Di sini ada penyembahan berhala. Mungkin kita bilang saya tidak pernah menyembah berhala, tetapi kita ketahui bahwa segala sesuatu yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Tuhan itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita, saya dan saudara. Sudah dapat menjadi berhala. Dan di sini dikatakan bangsa Israel adalah suatu peringatan bagi kita dalam kita mengikut Tuhan. Walaupun Tuhan atau Allah begitu mengasihi saya dan saudara, tetapi ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka tadi apa yang kita dicampakan dan dikatakan pembuat kejahatan. Di dalam Matius tadi ya, dikatakan itu. Kita bukan menjadi orang yang bijaksana, tetapi kita dikatakan sebagai orang yang melakukan kejahatan. Dan di sini kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ini secara keseluruhan, saya tidak mengajak saudara yang membaca, tetapi kita akan melihat bahwa hal-hal yang jahat dilakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Penyembahan, pertama hal-hal yang jahat, kedua penyembahan berhala terjadi, ketiga percabulan, keempat mencobai Tuhan, sehingga di bagian terakhir dari ayat-ayat di sini dikatakan orang yang mencobai Tuhan mereka dipagut oleh ular.
Dan yang terakhir, bersungut-sungut. Ini yang terjadi di tengah-tengah umat pilihan Allah, sehingga mereka tidak masuk angkatan yang 40 tahun, di atas 40 tahun tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian, karena hal-hal ini dilakukan oleh mereka. Hal-hal yang jahat, penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Mungkin Bapak Ibu Saudara dapat mengatakan, saya tidak melakukan pencurian, saya tidak melakukan pembunuhan atau hal-hal yang jahat lainnya. Saya tidak melakukan penyembahan berhala, tidak ada berhala, atau percabulan, saya tidak melakukan itu. Tetapi mungkin kita pernah mencobai Tuhan. Hal-hal yang sepertinya nggak penting ya, tetapi mencobai Tuhan dengan cara bagaimana? Tidak percaya, tidak mau melakukan, tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia mencobai Tuhan seolah-olah Tuhan itu karena nggak kelihatan jadi dianggap tidak ada. Kita bisa ngomong seenaknya saja. Kita bisa mulai menghakimi orang lain seolah-olah kita lah yang menjadi Tuhan. Atau mungkin saya tidak pernah melakukan itu, ya. Tapi siapa di sini yang suka bersungut-sungut, suka ngomel? Ayo emak-emak, ibu-ibu. Dosa persungutan ini sama. Bersungut-sungut ini malaikat maut loh. Kalau baca di dalam Korintus ini, membinasakan persungutan secara tidak sadar. Saya bukan ini karena saya juga perempuan. Ada hal-hal yang membuat kita bersungut. Bersungut bukan karena bersungut karena kita melihat hal yang tidak maksudnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Mulai kita bersungut-sungut. Mulai kita memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang perkataan kita membuat kita menjadi jatuh di dalam dosa. Bersungut-sungut membuat kita tidak dapat menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi pada pagi hari ini kita sama-sama diingatkan, mari perintah baru, perintah firman Tuhan ini kita mau lakukan, sehingga kita tidak hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi di lain kesempatan kita bersungut-sungut tidak ada habisnya. Bersungut-sungut, kalau saya tidak salah baca di dalam 1 Korintus 10 ini, membuat malaikat maut turun dan membinasakan. Hal yang sangat sepele ya. Nggak kerasa sih kalau bersungut-sungut. Apalagi kalau udah mulai dengan persungutan, waduh panjang tuh. Nggak cuma sedikit, panjang. Tapi kita minta kekuatan kuasa Allah untuk membuat kita, mari kita melakukan firman Tuhan. Mungkin hal-hal yang kecil dulu kita memulai untuk menahan diri dari bersungut-sungut. Nggak ngomel aja, tidak mengucap syukur. Itu mungkin juga bagian dari persungutan. Nggak pernah puas. Tuhan sudah kasih yang terbaik, tapi kita nggak pernah puas. Masih aja ngomel. Kurang. Meragukan kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita bersungut-sungut. Bukan kalau kita melihat bangsa Israel, harusnya mereka tidak bersungut-sungut. Nggak ada air, bersungut. Nggak ada ini, ngamuk sama Musa. Hal ini yang terjadi. Dan kalau kita melihat firman Tuhan tadi dalam Matius, hal ini terjadi di akhir zaman. Kita berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan dengar. Tapi kita tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tadi saya katakan syarat pertama untuk kita dapat melihat muka dengan muka bersama dengan Tuhan. 1, lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh mengasihi, mari kita mengasihi. Dan kita melihat tadi contoh di dalam bangsa Israel lewat bagaimana persungutan itu. Hal yang sering dilakukan sadar maupun kita tidak sadari, seringkali dalam hati kita ngedumel, ngomel, bersungut-sungut karena ketidakpuasan. Pada pagi hari ini mari kita mau kurangi hal-hal yang demikian. Kita minta kekuasaan kuasa Allah untuk merubah kehidupan kita,
untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar, bukan pembaca firman saja. Tapi mari kita melakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat menerima janji Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita. Dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel menghambat mereka menerima hal yang baik dari Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita terus-menerus ada di dalam dosa, akan menghambat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, akan menghambat berkat-berkat Allah, hal-hal yang baik tercurah dalam kehidupan kita. Berseru, Tuhan, Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka berkat akan menjadi bagian saya dan saudara. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita kembali diingatkan. Jangan hanya berseru Tuhan, Tuhan, tapi mari kita bersama-sama datang pada Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini biarlah kita mau belajar bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dan Dia juga akan menyatakan kasih-Nya itu terus-menerus dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, lakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, kasihi sesama seperti diri kita sendiri, jauhi dosa, hal-hal yang jahat, seperti yang tadi dilakukan oleh bangsa Israel, kita jauhi itu. Tapi mari, kita mau mendekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar supaya kita dapat disamakan seperti orang yang bijaksana yang layak bertemu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, seperti yang dikatakan tadi dalam Matius pasal yang ke-7. Haleluya. Kita akan berseru, Tuhan, Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Biarlah pujian ini menjadi satu janji kita kepada Tuhan. Kami mau mengabdi hanya kepadamu, karena Engkau yang berkuasa memberkati, menyembuhkan, menolong kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, 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 amin. Haleluya. Yesus, Yesus, panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah berseru, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, kami berseru, pengabdian kami hanya padamu. Untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, hanya melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab saya dan saudara, lakukan itu. Supaya kita menerima penggenapan janji Allah itu diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita sudah tahu bahwa kasih Allah begitu besar dah bagi kehidupan kita. Pujian yang tadi sebelum firman Tuhan dinyanyikan, Yesus itu selalu ada bagi kita. Tuhan itu selalu ada bagi kita. Dia begitu mengasihi, dia menjadikan kita berharga. Kalau kita sudah berharga di hadapannya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lakukan perkataan Tuhan itu, kita lakukan firman Tuhan itu. Minta kemampuan kuasa Roh Kudus untuk mengingatkan kita
supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.